ini di persamaan diferensialnya kalau misalkan dilaplaskan hasilnya itu jadi 1/S. Di orang gitu. nganalarnya kumaha anjir? Pada intinya ini lebih ke Salah yuk. Aing ngerekam dulu ya. mengingat saja gitu ya. Bentar, ada sedikit kendala di saya. Sampai sini dulu deh. Ada yang pusing atau ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ya? Kalau misalnya kedepannya saya ngomongnya kecepatan atau apa, langsung interupsi di pertengahan pas saya ngomong aja ya. Santai aja lah. Nah, terus ini selanjutnya ada tabel pasangan transformasi Laplace. Nah, karena di mata kuliah sistem kendali ini kita nggak akan mendalami tentang Laplace itu sendiri, jadi kita bisa dengan free ngelihat langsung gitu ke tabel pasangannya. Jadi kita nggak perlu kayak misalnya di sini yang poin nomor 6 tuh sin omega t kalau dilaplacein jadi apa ya gitu. Terus kita kayak ngitung sendiri gitu Laplace gitu ya, tekun enggak gitu. Karena di sini lebih ke pengaplikasiannya, jadi kita bisa langsung aja gitu lihat di tabel pasangan di tabel pasangannya. Kayak oh di sini sin omega t gitu tuh kalau dilapaskan jadi omega per s kuadrat plus omega kuadrat gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya kayak misalnya ada soal gitu yang perlu dari diferensial diubah ke Laplace, tinggal lihat aja ya ke tabel pasangan ini. Nah kalau misalnya ini kurang jelas bisa dicari di internet ya, mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih lengkap juga gitu ya. Nah kalau yang ini tabel pasangan, yang ini ada tabel sifat transformasi Laplace. Ini juga sama, sebenarnya mau dihafal juga boleh gitu ya, tapi emang yang biasanya dipakai untuk di mata kuliah ini antara poin 1 sampai poin 5 gitu. Jadi boleh-boleh aja nih untuk ngafalin dari poin 1 sampai 5, untuk yang lainnya boleh juga sih gitu ya. Tapi ya tabel sifat ini kita bisa ngeliat kok gitu. Tapi emang biasanya yang dipakai itu poin 1 sampai 5. Nah, terus ini ada submateri yang baru, itu fungsi alih persamaan diferensial. Nah, fungsi alih itu bisa dikatakan sebagai perbandingan antara nilai output dan nilai input dari suatu sistem. Atau bisa dikatakan untuk menyatakan hubungan gitu antara output sama input di sistem itu seperti apa gitu. Nah, fungsi alih persamaan diferensial. Kenapa persamaan diferensial gitu ya? Nah, karena memang dari awal kita sudah mention gitu, terus kenapa sih kita menggunakan ini gitu? Karena persamaan diferensial itu jadi bisa dikatakan persamaan matematika gitu ya, persamaan matematika yang cocok gitu untuk menyatakan sebuah sistem yang sifatnya LTI atau waktu kontinu. Nah, untuk analisisnya kita pakai transformasi Laplace gitu. Jadi itu jadi salah satu penerapan persamaan diferensial Laplace ke sistem kontrol atau sistem proses gitu ya. Nah, terus di sini berikut merupakan langkah-langkah mencari fungsi alih sebuah sistem. Yang pertama, menulis persamaan diferensial dari sistem. Selanjutnya, yang kedua, mencari transformasi Laplace dari persamaan diferensial dengan menganggap semua syarat awal 0. Terus yang ketiga, mencari perbandingan dari keluaran YS dan masukan XS. Perbandingan ini adalah fungsi alih yang dicari atau HS. Nah, kita coba ke contohnya. Belum ke contoh. Kita coba ke sini dulu. Transformasi Laplace unilateral pada persamaan diferensial. Unilateral tuh kaitannya kalau di sini punya orde berbeda gitu. Kayak misalnya di sini ada m d kuadrat y plus dt kuadrat ditambah m d kuadrat y per dt kuadrat ditambah f dy dt tambah ky sama dengan x. Di sini antara m, f dan k dan x itu tuh konstanta ya. Jadi sewaktu-waktu
Yang ini tuh bisa diganti jadi angka gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini ordernya. Yang ini order 2, yang ini order 1 gitu. Nah, untuk penyelesaiannya kita laplaskan satu per satu. Nah, misalnya ini yang pertama kita laplaskan yang order 2. Laplace dari M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan M S kuadrat Y besar S kurangi SY 0, itu sebenarnya 1 ya, atau ada aksen gitu, aksen 1, ada aksen 1 gitu, negatif F0. Nah, ini tuh dari mana gitu ya? Ini bisa kita lihat dari tabel. Nah, ini yang order 2, yang poin keempat. Di sini juga dituliskan ya, kalau misalnya Laplace dari D kuadrat DT kuadrat F sama dengan S kuadrat Fs min Sf min F0. Nah, makanya di sini dituliskan seperti ini. Dengan si M-nya itu karena konstanta, jadi bisa kita keluarkan, dipindahkan ke depan. Gitu ya. Terus yang kedua, yang ini yang dy dt, dilaplaskan. Laplace dari F dy dt. Karena sama F-nya juga konstanta, jadi bisa kita keluarkan, pindahkan ke depan, jadi F SYS min Y0. Dapat dari mana? Dari tabel juga. Mana tabelnya? Yang tadi tabelnya tuh yang order 1. Ini yang poin ketiga. Laplace dari DDT FT sama dengan S Fs min F0. Nah, itu. Terus yang ini Laplace KY dari Laplace dari KY sama dengan KYS, dan Laplace dari X sama dengan XS. Kalau di tabelnya ini yang poin nomor 1. Gitu. Jadi harus satu-satu dulu dilaplaskan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini coba kita masuk ke contoh ya. Misalnya ada contoh 2Y aksen T sama dengan YT sama dengan XT. 2YT, 2Y aksen T ditambah YT sama dengan XT. Mohon maaf belibet. Dan Y0-nya itu sama dengan 0. Maka cari HS. HS di sini tuh fungsi alihnya ya. Jadi nanti kita harus mencari output dibagi input. Nah, atau di sini YS per XS. Nah, kita coba untuk uraikan. Karena di langkah-langkah tadi, yang pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu persamaan diferensialnya, ini soalnya ya. Terus yang kedua kita harus melaplaskan dulu dengan semua syaratnya 0. Nah, di sini udah diketahui juga ya nya 0. Sekarang kita laplaskan. Jadi Laplace dari persamaan diferensialnya, Laplace 2Y aksen T plus YT sama dengan Laplace dari XT. Jadi antara kanan dan kiri sama-sama dilaplaskan. Karena 2 ini angka, jadi bisa kita keluarkan ya, kita pindahkan ke depan. Jadi 2 Laplace dari Y aksen T ditambah Laplace YT sama dengan Laplace dari XT. Nah, terus selanjutnya Laplace dari Y aksen T, karena ini order 1, kita lihat di sebelah sini order 1. Order 1 tuh nantinya jadi ini SYS min Y0. Nah, jadi 2-nya kita tulis lagi dikalikan dengan Y besar S min Y0. Ditambah Laplace dari YT jadi YS. Ya. Terus Laplace dari XT jadi XS. Nah, terus yang ini karena ini dalam tanda kurung kita kalikan kali silang. Jadi akhirnya 2S YS min 2Y0 ini tuh sebenarnya ya, tapi karena Y0 ini adalah syarat dengan Y0 yang sama dengan 0, maka di sini kita langsung tulis gitu ya, jadi 0. Terus ditambah YS sama dengan XS. Karena ini dikali 0, jadi habis dan sisanya tinggal 2SYX, 2SYS plus YS sama dengan XS. Karena ini sama-sama YS, jadi bisa digabungkan gitu apa ya penyebutannya. Jadi YS dikali 2S plus 1 sama dengan XS. Nah, nyari fungsi alihnya. HS itu dari output dan input.
YS per XS. Kalau dari sini berarti YS-nya kan 1 ya. Sini 1, gunakan 1 per 2S plus 1. Nah, jadi dari fungsi ini, fungsi alihnya itu 1 per 2S plus 1. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Cek, belum ada? Belum ya? Belum teh. Belum ada ya? Oke. Nih, kalau belum ada, berarti setidaknya sudah lumayan untuk mengerti ya. Kita coba untuk kerjain yang ini dulu nih. Yang contoh, Y 2 aksen T ditambah 3 Y aksen T sama dengan XT. Dengan syaratnya ini udah diketahui juga, Y 0-nya sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0. Cari fungsi alihnya atau cari HS. Dicoba dulu ya teman-teman. Kita coba 5 menit, cukup nggak? Nanti kalau misalnya ada yang udah, langsung aja bilang ya. Dicoba dulu ya. Makaroni mah.
Gimana? Ada yang udah nyoba? Atau ada kesulitan? Santai aja ya. Cek Vi. Ada Vi? Ada yang udah? Iya. Iya, Vi. Masuk ya suara aku. Ada. Ini di sini lagi hujan gede soalnya jadi rada tenggelam suaranya. Oh alah. Bapak belum masuk, Vi. Aku susah ngeliatin. Kayaknya sih nggak masuk deh. Kamu aja yang ini presentasi, lanjut aja. Oh ya udah deh. Oke, udah ada. Yang udah belum? Santai aja ya. Santai aja lah, nggak ada bapak. Atau 2 menit lagi mau nyoba ditunjuk. Ada yang mau relawan mencoba? Ini pada ada kan ya? Ini udah di absen satu-satu, belum dipanggil satu-satu. Belum aku panggil satu-satu sih. Tadi baru Jifromnya aja, Vi. Kalian kali ya? Sekarang ya. Kita coba. Sambil ini ya. Double absen. Aditya Ramdhani. Hadir teh. Oke. Afra Zafira. Hadir teh. Aina Janatin. Hadir teh. Oke. Alvan Muhajir. Alvan. Alvan. Belum ada ya. Alwasi Mohri Jafiatna. Hadir teh. Oke. Devi Kania. Wait. Wah. Devi. Hai Devi. Sepertinya belum ada ya. Fadil Mustajab. Hadir teh. Oke. Farid Salman. Hadir teh. Oke. Fatia Syurfa. Hadir teh. Oke. Gizfa Satria. Siap, hadir teh. Oh, Gizfa cowok. Oh iya. Gizfa Ya, kirain teh. nama cewek. Enggak cowok teh. Tapi Satria, oke. Oke, hai Gizfa. Hasna Putri. Hadir teh. Oke. Hasna Tuzahra. Hadir teh. Oke. Humas _ Wirawan Gulam AF. Nah, anak himpunan banget nih. Oke, hadir. Ihsan Ahmad Pratama. Hadir teh. Oke. Ikhwal Nurdin. Hadir teh. Oke. Indah Herliana Safitri. Hadir teh. Oke. Irfani Eka Saputri. Hadir teh. Oke. Jane Susila Putri. Dibacanya apa, maaf? Jiane teh. Oh, Jane. Oke, Jane Susila Putri. Oke, halo Jane. Karima Rizkia.
Hadir teh. Oke. Masya Devina. Oke. Meisha Aulia. Hadir teh. Oke. Michael Chandra. Hadir teh. Oke. Muhammad Rizaldi Setiawan. Hadir teh. Oke. Muhammad Abdillah. Hadir. Oke. Muhammad Reza Alfarel. Hadir teh. Oke. Muhammad Reza. Reza. Hadir. Oke. Oke. Naufal NR. Hadir teh. Oke. Norma Kamila. Hadir teh. Oke. Rangga Surya. Rangga. Rangga. Belum ada. Oke. Ridwan Faisal. Hadir teh. Oke. Rifki Nur. Hadir teh. Oke. Riza Fauhan. Hadir teh. Oke. Septiana Zahri Amin. Hadir teh. Oke. Taufik Irwan. Hadir teh. Oke. Torik Kahfi. Hadir teh. Oke. Fidelfa. Lewat. Oke, jadi tadi itu Wahyu Ahmad. Hadir teh. Ih, ada dua dong suaranya. Ya udah. Jadi tadi itu Alvan, Devi, Rangga. Rangga tuh sempat on mic ya, tapi nggak ada suaranya. Betulkah Rangga? Devi hadir kak. Tadi Oh, iya. sinyalnya jelek. Oh iya, oke. Alpan juga Udah kok Devi udah. Oh, Alvan udah ada. Oke. Iya. Rangga. Ada Rangga? Rangga belum ada ini ya. Tapi ada di room. Mungkin Di sinyal. chat itu teh udah nggak bales. Ya. Ditunjuk aja ya. Ada suaranya? Cek. Ada. Ada ya. Kebetulan dua device ini tuh. Kita coba tunjuk ya. Sebenarnya nggak mau tunjuk-tunjuk gini, teman-teman, tapi memang daripada dangnya harus ada gitu loh. Karena aku juga tahu rasanya ditunjuk-tunjuk itu tuh nggak enak ya kan. Tapi maaf banget nih. aku perlu nunjuk. Kita coba Humas _ Wirawan Gulab. Masih mengerjakan teh. Masih mengerjakan. Udah sampai mana? Lagi penurunan yang double accent. Penurunan dia double aksen. Oke.
Ada yang udah beres nggak? Yang lainnya? Atau ini deh, Taufik Irwan. Belum teh. Masih mengerjakan. Udah sampai mana? Hampir sama kayak Gulat. Oke. Kalau gitu, Hasnatul Zahra, gimana? Semangat, semangat, semangat. Belum teh, masih ngerjain. Ngerjain juga. Udah sampai mana? Masih awal-awal teh. Masih agak bingung soalnya. Saya agak bingung. Oke. Bagi yang lainnya, Aina Janatin, udah sampai mana? Belum teh, soalnya masih bingung di penurunannya. Kalau boleh, boleh lihat lagi PPT-nya teh. Oke. Oh ya, ini keluar ya, bentar. Satu lagi deh ya. Karima Rizkia, udah belum? Udah teh, cuman takut salah. Nggak apa-apa, santuy aja. Mau coba dijelasin? Biar teman-teman yang lain lihat. Hasilnya 1/3 SYS, bukan teh? Gimana tuh caranya? Boleh dikirimin, dipoto, kirimin ke grup. Bentar teh, boleh. Oke. Coba tanya.
yang dikirim sama Karima ya. Iya teh. Ya, Karima. Yang dikirim sama Karima tuh ada sedikit yang ini. Tapi nggak apa-apa kok, udah apa ya? Untuk alurnya udah lumayan ngerti berarti ya. Nah, coba buat share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah teh. Oke, kita coba ya. Kalau ini, laman ini udah kelihatan belum? Udah teh. Udah. Kita coba ya. Nah, tapi itu tuh alurnya udah betul kok, Karima. Cuma ada sedikit yang apa ya? Keliru, tapi bagus. Tapi udah bagus kok. Kita coba bareng-bareng ya. Soalnya tuh Y apa? Y 2 aksen, T. Aduh, mohon maaf lagi tulisannya gini, maaf ya. Kelihatan jelas gak sih? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Kita coba. 3Y aksen T itu sama dengan XT ya. XT. Tadi itu syaratnya 00 ya. Y aksen 0, terus yang Y0 juga 0. Kita coba. Ini yang ini udah kita tulis nih persamaan diferensialnya. Terus kita coba untuk laplaskan. Nah, laplaskannya yang kanan terus yang kiri. Berarti gini, Laplace Y2 aksen T ya, terus plus 3Y aksen T kurung tutup sama dengan, terus yang ini juga kita laplaskan jadi Laplace dari X T. Tuh ya. Nah, karena yang ini, yang si ini bisa dipecahnya tuh maksudnya tuh jadi gini nih. Jadi Laplace dari Y2 aksen T terus tambah karena 3 Laplace dari Y aksen T. Tuh. Nah, jadi yang ini bisa satu-satu gitu ya kita laplaskan. Karena kan nanti kita perlu fokus untuk melaplaskan yang orde 2. Terus ngelaplasin juga yang orde 1. Jadi bisa kita pecahkan dulu ya. Dipisahin dulu, dipecahkan lagi. Nah, terus ini Laplace dari XT. Tuh. Selanjutnya nih, kita mulai. Tadi kalau yang orde 2, ini misalnya kita gini dulu deh. Jadi S ya, S kuadrat, Y besar S, terus dikurang, YS, S, Y, apakah 1, orde 1 atau aksen 0 ya, min, Y, 0. Tuh. Ini buat Laplace yang orde 2. Terus Laplace yang orde 1-nya. Jadi 3-nya tetap kita masukin. 3S YS min Y0. Nah, itu lebih yang tadi ya, yang sifatnya bisa kita lihat tadi pas di tabel. Sama dengan, karena nggak cukup, jadi ke bawah aja ya. Laplace dari XT itu tuh XS. Gitu. Terus karena tadi Y aksen 0 yang ini, yang Y aksen 0 itu syaratnya adalah 0.
Terus yang nel lagi, yang Y0 juga syaratnya 0 kan, seperti yang tadi diketahui di soal. Jadi kita tandain dulu nih yang ini 0, 0, 0 gitu ya. Berarti kalau gitu, karena ini udah 0, ini udah 0, sisanya tinggal yang S kuadrat YS kan. Jadi S kuadrat YS. Ya, terus ditambah. Karena ini Y0-nya 0, berarti sisa tinggal 3YS. 3 SYS maksudnya ya, sorry. 3SYS sama dengan XS. Tuh. Nah, udah dari sini, karena yang ini dan yang ini YS, jadi bisa kita gabungin. Jadi YS ini masukin S kuadrat ditambah 3. Jadi S kuadrat plus 3S. Oh ya, ini maksudnya S-nya ya. Sama dengan XS. Makanya ini ada yang terlewat, ini tuh maksudnya yang sebelah sini tuh jadi S 0 ya, takutnya jadi pusing, terus yang ini 0 itu ya. Nah, balik lagi ke sini, YS S kuadrat plus 3S sama dengan XS. Karena ini outputnya, ini inputnya, kita mencari fungsi alihnya, berarti tinggal HS. Berarti sama dengan YS per XS. Oke, makasih. Nah, berarti kalau gini hasilnya 1 ya. Di sini tuh ada satunya gitu ya, itu tuh. Jadi S kuadrat plus 3S. Atau kalau mau di sederhanakan lagi jadi 1 per ini tuh kan S kuadrat ya, jadi S plus 3, jadi 1 per hasilnya tuh ini, hasil fungsi alihnya tuh yang 1 per S kuadrat plus 3S. Tapi bisa juga gitu lebih disederhanakan lagi jadi 1 per S dalam kurung S plus 3 itu. Yang tadi tuh yang Karima dari atasnya ya, dari atasnya dikalikan gitu ke semua ordernya. Tapi nggak apa-apa, udah mencoba. Good job Karima. Nah, pada intinya seperti itu. Lah ini kenapa gini? Gitu. Ada yang ditanyakan? Gimana? Atau udah jelas belum? Cek. Kelihatan kan ya share screen-nya? Gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Atau udah paham untuk caranya? Cek. Udah teh lumayan agak kebayang. Udah ya? Oke, tapi karena sebenarnya ini juga hanya mengingatkan lagi aja gitu, jadi emang sekilas aja gitu ya, belum dikaitkan dengan rangkaian, tapi nantinya pasti segala sesuatunya tuh akan disambungkan ke rangkaian gitu ya, makanya kita mulai belajar dasarnya di sini. Ini ada rangkaian seri LRC. Nah, kalau
mau tanya dulu deh, kalau rangkaian seri itu tegangan yang sama atau arusnya yang sama? Harus yang sama teh. Ya, benar. Siapa ini? Maaf. Wirawan bulan. Wirawan, oh iya. Oke, Wirawan. Nah, karena kan tegangan yang melewati rangkaian seri itu penjumlahan dari tegangan tiap komponennya, maka di sini dituliskan. Jadi VL tegangan dari L ditambah tegangan dari R ditambah tegangan dari C. Jadi VL tambah VR tambah VC sama dengan EI. EI ini tuh dikatakan sebagai input. Nah, kalau misalnya lihat di gambarnya, ada loopnya searah dengan arah jarum jam. Nah, berarti si EI ini akan pertama kali masuk ke L, masuk ke R, terus masuk ke C. Gitu. Nah, itu jadi sifat dasarnya. Terus selanjutnya, kita masukkan ke persamaan diferensial. Untuk L, jadi LDI dt. Untuk tegangan R-nya jadi RI. Untuk tegangan di C-nya jadi 1/C integral IDT sama dengan EI. Jadi ini tuh EI itu sebagai inputnya ya. Nah, kalau di sini EI sebagai input, EO-nya di sini sebagai output. Nah, sekarang kita lihat. Karena yang tadi yang udah jadi input tuh LRC, kita lihat yang mana yang termasuk ke output. Patokannya tuh yang di sebelah kanan, yang termasuk komponen yang berada di sebelah kanan gitu ya, karena outputnya sebelah sini. Berarti kalau di sini yang termasuk ke output itu hanya C aja, karena nggak ada komponen lain gitu kan di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kiri ya ada L, ada R gitu, tapi kalau sebelah kanan cuma ada C-nya aja. Makanya di sini dituliskan EO-nya, outputnya itu hanya 1/C integral IDT. Nah, seperti biasa, kalau udah nemu persamaan diferensialnya, kita laplaskan. Nah, LDI dt dilapaskan jadi LSIS, RI dilapaskan jadi RIS, terus 1/C integral IDT dilapaskan jadi 1/C 1/SIS. Nah, ini juga karena kita di sini penerapan ya, jadi untuk Laplace-nya mending langsung hafalin aja gitu loh. Tipsnya tuh jadi kayak, oh ini LDI dt, Laplace-nya jadi LSIS gitu. Jadi mending langsung hafalin aja ya, karena nggak perlu untuk ngejabarin gitu, ini kenapa jadi LSIS tuh dari mana, nggak usah. Karena yang penting tuh kita butuh transformasi Laplace-nya aja. Nah, terus yang outputnya juga sama, dari 1/C integral IDT jadi 1/C 1/S dikali 1/SIS. Ini udah dilaplaskan. Nah, untuk nyari fungsi alihnya, lagi-lagi ingatnya output dibagi input. Ya, jadi di sini EO per EI sama dengan, nah kalau ini merupakan hasil yang sudah disederhanakan. Jadi kayak tadi, kita kan di sini ada proses yang cukup panjang gitu ya, sampai paharinya bisa sederhana kayak gini. Nah, di rangkaian LC pun sama gitu. Jadi yang awalnya EO per EI-nya 1/C sama dengan 1/C kali 1/S IS, terus per dibagi ini yang EI keseluruhan ini. Maka nanti kalau misalkan udah disederhanakan, itu hasilnya bisa jadi 1/LCS kuadrat per RCS plus 1. Nah, kalau misalnya ini, kita lanjut dulu ya. Yang ini serinya, yang ini rangkaian paralelnya. Nah, kalau rangkaian paralelnya, berarti tegangannya yang sama. Makanya di sini yang dijumlahkan adalah arusnya. Sama juga kayak tadi, berarti dari arus di L ditambah arus di R ditambah arus di C itu sama dengan inputnya. Nah, terus di sini kita tuliskan persamaan diferensialnya. Untuk IL itu sama dengan 1/L integral EDT. Untuk IR itu sama dengan E/R, R-nya R besar. Terus untuk IC itu sama dengan C dE dt. Nah, setelah persamaan diferensialnya udah dapat, langsung laplaskan, hasilnya menjadi seperti ini. 1/L dikali 1/S ES ditambah 1/R ES ditambah C ditambah S ES sama dengan IS. Nah, untuk mempermudah, nah di sini kami udah menuliskan untuk rangkaian seri dan paralelnya. Jadi kalau misalnya nanti, oh ini ada rangkaian seri L, R sama C, Laplace-nya apa gitu kan. Jadi kalian tinggal ingat-ingat aja yang ini. Oh, kalau seri itu LDI dt sama dengan LSI, kalau RI jadi RIS,
Kalau yang kapasitornya 1/C integral IDT itu sama dengan 1/C kali 1/S IS. Terus yang paralelnya jadi seperti ini gitu. Nah, kalau ini lebih bagusnya dihafalkan ya. Jadi untuk mempermudah gitu, mempermudah selanjutnya gitu ya. Takutnya ada soal yang berhubungan rangkaian lagi tapi lebih rumit, di mana kayak kombinasi antara seri dan paralel. Jadi kita tinggal ingat-ingat aja gitu untuk Laplace-nya tuh seperti apa lewat di sini ya. Ada rumus fungsinya. Jadi khusus gitu. Nah, selanjutnya nih seperti yang tadi saya bilang, kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Di sini diketahui ada gambarnya. Ada resistor menyambung ke ini, paralel L1 sama C. Terus nanti diserikan lagi ke L2. Nah, kalau kondisinya seperti ini, gimana cara kita untuk mengetahui fungsi alihnya? Nah, ini dia. Kelihatannya cukup ini ya, cukup rumit ya. Tapi kita coba aja, kita bareng-bareng. Nah, yang di sebelah paling kiri, gambar ini gambar yang tadi. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Yang pertama, seperti yang udah kita tadi bahas, kita lihat dulu yang mana yang termasuk ke input dan yang mana yang termasuk ke output. Nah, kalau di sini konteksnya berarti yang masuk ke input itu R. Terus ini paralel dari L1 dan C dan L2. Nah, terus yang mana yang termasuk output, lihat lagi yang di sebelah kanannya, cuman ada yang L2. Jadi hanya L2 aja yang termasuk ke outputnya. Nah, terus dalam mengerjakannya, kita jangan dulu fokus ke rangkaian serinya, tapi fokus dulu ke paralelnya yang ini, yang L1 sama C, gitu. Karena ini nih yang perlu diperhatikan gitu ya. Untuk mempermudahnya, jadi yang L1 dan C ini kita ibaratkan dulu jadi Z. Kalau di sini jadi Z1 ya. Terserah sih mau diibaratinnya jadi X, Y, Z, atau apa gitu ya. Tapi kita ibaratkan dulu jadi satu kesatuan gitu. Nah, di sini kita ibaratkan jadi Z1. Jadi, untuk inputnya sama dengan ER ditambah EZ, yang tadi paralel ini, ditambah dengan EL2. Nah, kenapa di sini jadi EO? Nah, karena E outputnya, kita lihat kan di sini cuma L2 ya. Jadi L2 ini sama dengan EO, gitu, sama dengan E outputnya. Makanya di sini ditulisnya E input sama dengan ER plus EZ plus EO. Nah, itu. Terus, selanjutnya, untuk ER, untuk yang resistor, kita ingat-ingat lagi dari sini, untuk R itu tuh RI, RIT, nanti lapasnya jadi RIS. Nah, di sini kita tuliskan dulu, jadi ER-nya itu sama dengan RIT. Terus yang EO, karena hanya ada L2, berarti jadi L2 DI DT. Nah, jadi kalau misalnya si ER ini dan EO-nya dimasukin ke persamaan yang paling atas ini, jadi diketahui EIT sama dengan RIT plus EZ plus L2 DI DT. Nah, setelah ini dilapaskan. Jadi EIS sama dengan RIS plus EZS plus L2 SIS. Nah, yang EZ-nya karena belum kita ketahui, jadi simbolkan Laplace-nya aja, jadi E-nya tuh besar gitu ya. Simbolkan kalau ini udah jadi Laplace-nya. Nah, kita udah nemu nih persamaan dasarnya seperti ini gitu ya, untuk mencari input dari persamaan input dari rangkaian yang sebelah sini. Sekarang kita fokus ke mencari nilai dari paralel L1 dan C. Nah, karena ini paralel, kita berarti pakai ini yang sebelah sini ya, yang paralel ini. Jadi IT sama dengan 1/LI integral EZT dt ditambah C. C ditambah C, D, EZ. EZ ini tuh simbol ya dari pemisalan, karena tadi kita dimisahkan jadi EZ. Jadi DEZT per DT. Nah, terus lagi-lagi dilaplaskan. Jangan lupa untuk dilaplaskan pokoknya ya. Nah, kalau udah dilapaskan, jadi IS sama dengan 1/L1 dikali 1/S, dikali EZ, ditambah C dikali S, EZ. Nah, terus karena ini ada EZ dan EZ, jadi bisa kita gabungkan ya.
Hasilnya jadi IS sama dengan 1 per L1 dikali 1 per S ditambah C ditambah S dikali EZ. Nah, kalau ini kita udah bisa tahu EZ-nya apa. Berarti kalau EZ, hasilnya adalah IS dibagi dengan yang ini, yang 1 per L1 dikali 1 per S ditambah C dikali S. Nah, karena udah ketahuan nih EZ-nya segini, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Nah, makanya di sini dituliskan lagi EIS sama dengan IS ditambah yang EZ-nya diganti sama yang tadi plus L2 SIS. Dengan outputnya karena hanya yang L2 dilaplaskan jadi L2 SIS. Nah, jadi nyari fungsi alinya tuh dari output dibagi input. Nah, kalau ini yang L2 S plus C kali L1 kali L2 kali S pangkat 3 per bla 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 bla, ini tuh udah disederhanakan gitu ya. Soalnya kalau belum disederhanakannya, jadinya tuh seperti ini. Kalau belum disederhanakannya, jadi hanya ditulisnya nanti hanya L2 SIS dibagi dengan ini. Nah, sebenarnya sampai sini juga, maksudnya udah sampai yang ditulisin gitu ya, kayak EO per EI sama dengan sekian dari sini, itu udah beres gitu. Itu udah termasuk beres. Tapi kalau misalnya mau lebih disederhanakan, boleh gitu. Nah, ini hasil kalau udah disederhanakannya jadi seperti ini. Kelihatan kalau yang IS-nya itu tuh nggak ada ya, kan sebelumnya ada IS. Karena memang kalau udah disederhanakan, IS-nya tuh diabaikan. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah 11.36 ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang masih kurang jelas? Dari rangkaian serinya, terus paralel, terus juga rangkaian kombinasinya, bagaimana cara untuk menentukannya antara EI sama EO, sudah paham semua? Gimana? Boleh. Buat bikin outputnya, tadi kan buat yang contoh ini itu outputnya cuma satu ya, yang L. Iya. Nah, kalau misalnya contoh outputnya ada 2 gitu, ada nggak bentuknya? Oh, sebenarnya kalau di maaf sebelumnya ini sama siapa? Masih kan? Oh, Masya. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau di PPT-nya nggak ada sih ya, nggak ada contoh yang outputnya ada 2 gitu. Tapi bisa-bisa aja sih. Misalnya kalau di sini outputnya hanya ada L2, terus dipanjangkan lagi gitu ya ke sini. Misalnya outputnya ada R, ada C gitu. Tapi pasti nanti ke sananya itu tuh berakhir di outputnya cuma ada 1. Karena dianggapnya ya kita jadi ngitung jadi input gitu loh. Karena kan kayak loop-nya lagi ya. Nah, kalau loop-nya ada 2 berarti kita misalnya di sini ada R, L, I, C, terus loop-nya ke sini misalnya. Terus sebelah sini ada lagi nih, di sebelah sini ada resistor, sebelah kanannya ada lagi kapasitor. Berarti loop-nya kemana, ke arah mana gitu. Pada akhirnya yang 2 loop ini tuh akan jadi input kan. Nah, terus yang jadi outputnya hanya hasil akhirnya gitu. Kalau biasanya emang hasil akhirnya itu cuma 1 gitu. Kalau di sini ya, kalau di rangkaian RLC kaitannya sama sistem kendali di sini gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya ada tambahan lain, bisa aja sih. Tapi cara penghitungannya pun nggak beda jauh sama ini. Cuma nanti agak ribet mungkin ya, gitu sih. Apakah menjawab, Mas ya? Terjawab kan? Berarti untuk output tuh yang paling terakhir gitu ya? Iya, yang paling terakhir gitu, yang paling kanan gitu. Kalau misalnya di sini ya, di soal yang ini ya, yang paling kanan itu jadi outputnya gitu. Oh iya, makasih banyak ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Teh, aku mau nanya. Boleh? Yang itu, yang I, yang di situ, yang IS sama dengan 1/LI. Ke atas lagi deh. Ke atas lagi teh. Bukan yang itu teh. Oh, yang mana? Di Yang tadi. yang mana? Ini. Yang bukan Yang di RLC 4 tadi, benar. Oh, RLC 4. Oh, Ya. ini? Ya, itu kan yang sebelah rangkaian paralel, yang IS. Ya, itu. Atasnya lagi. Nah, itu kan ada S. Nah, S-nya teh dari mana teh? S ini, S yang Oh. 1/S apa yang CS? Yang CS. CS. Oh, dari sini. Nah, ini kan IS sama dengan 1/L1 dikali 1/S EZS Oh, ditambah C kali S EZS gitu. Jadi yang digabungkan tuh hanya yang EZ-nya aja kan. Jadi yang CS ini masih dimasukkan ke dalam kurung gitu. Oh iya teh. Tadi gambar. Maaf, Oh, terima iya. kasih. Oh ya, maaf sebelumnya ini sama siapa? Asna Putri teh. Asna Putri, oke. Susah ngeliat ke roomnya. Oke, terjawab ya. Ada lagi yang lainnya yang mau didiskusikan? Atau kita mau langsung coba ke tugas? Ngeliat tugasnya senang banget nih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita coba bahas dulu nih sedikit ya disclaimer tentang tugas? Ada? Teh mau bertanya, Oh, boleh? untuk PPT yang Teteh lagi presentasiin, boleh dikirim teh ke grup? Oh, oke. Nanti pasti dikirim kok setiap habis pertemuan ya. Pasti dikirim. Sama sekaligus teh yang notebooknya juga nggak apa. Oh, yang notebook ini? Oke. Nanti ya di ini. Makasih teh banyak. Oke, ini sama siapa ya? Sama Wirawan Gulam teh. Oh, Wirawan. Oke. Nanti dikirim ya Wirawan ya. Nanti pasti dikirim ke grup. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, sama-sama. Kayaknya udah ya? Atau ada lagi? Oke, kalau gitu kita coba bahas untuk tugas ya. Nah, jadi di minggu ini ada tugas baru. Nah, membahas tentang materi yang tadi. Ini deh, coba mau tanya dulu ya. Setelah muncul gambar ini nih, di benak kalian tuh gimana sih gitu? Ada kesulitan apa yang muncul di benak kalian ketika melihat gambar ini gitu? Atau mungkin oh ini udah kebayang teh gitu, atau ada yang perlu didiskusikan lagi nggak dari rangkaian ini? Karena kan ini cukup rumit ya, maksudnya paralelnya tuh ada 2, berarti nanti kalian perlu nyari paralel dari L1 sama L1, terus yang kedua nih cari yang C1 sama R2, terus di sini outputnya ada 2 tapi seri gitu. Atau udah kebayang gimana nih? Masih bingung teh langkah awal mengerjakannya seperti apa. Oke, langkah awalnya ya. Ini disclaimer ya, karena emang nggak ada Bapak juga. Jadi saya coba untuk kasih tahu sedikit. Nah, karena ini rangkaian kombinasi dari seri dan paralel, kayak yang tadi, untuk yang paralelnya, ini penting, kita ibaratkan dulu. Jadi misal yang R1 per L, yang R1 sama L1 ibaratkan jadi EX gitu ya. Terus yang C1 sama R2 diibaratkan jadi EY gitu. Misalnya ya, ini pengibaratannya. Terserah mau diibaratin jadi apa gitu. Nah, berarti nantinya inputnya itu loopnya itu kan ke arah ini ya, searah jarum jam. Berarti nanti inputnya tuh EY dari paralel ini ditambah EX dari paralel ini ditambah EY dari paralel yang ini ditambah ER3 ditambah EC2 ditambah EL2. Itu yang jadi inputnya. Sekarang outputnya. Di sini outputnya ada seri, ada 2 komponen, C2 sama L2. Berarti nanti outputnya itu jadi EC2
plus EL2. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari persamaan diferensialnya gitu ya. Terus dilaplaskan. Terus juga yang paralel ini dihitung seperti tadi. Yang paralel ini juga dihitung. Terus hasilnya digabungkan antara yang E output sudah dilaplaskan dibagi dengan E input yang sudah dilaplaskan. Gitu. Itu sebenarnya gambaran fullnya ya. Gimana? Kebayang nggak? Teteh ingin ulangin lagi yang setelah C2 ditambah L2 yang E outputnya. E outputnya. Oke, sekali lagi ya. Ini mumpung karena nggak ada bapak ya. Sebenarnya aku juga nggak berani kalau misalkan ada bapak di sini. Tapi mumpung nggak ada bapak, karena ini pasti waktu itu juga aku ngerjain ini sulit gitu. Jadi mau berbagi ini aja. Nah, dari awal ya. Yang jadi inputnya itu kita lihat dari loopnya itu searah jarum jam. Berarti kalau kita misalkan paralel ini jadi EX, paralel ini jadi EY, berarti yang jadi inputnya itu adalah EX ditambah EY ditambah ER3 ditambah C2 ditambah EL2 ditambah EC2 ditambah EL2. Itu jadi inputnya. Nah, selanjutnya tulis persamaan diferensialnya, terus laplaskan gitu ya. Jangan lupa juga untuk yang paralel ini dihitung satu per satu. Nah, terus yang EO, karena ini ada dua komponen yang seri, berarti E outputnya itu sama dengan EC2 ditambah EL2. Nah, selanjutnya kalian tulis ya persamaan diferensialnya, terus kalian laplaskan. Nah, hasil akhirnya atau fungsi alihnya itu perbandingan ya, atau dari si E output ini yang udah dilaplaskan dibagi dengan E input yang sudah dilaplaskan. Gitu. Nah, untuk tugasnya, karena nanti kan hasil akhirnya ya, hasil Laplasnya mungkin bisa lebih ribet dari ini ya. Kayak kan ini RIS plus IS per 1 per L1 kali 1 per S plus CO gitu kan, ribet dari sini. Akan lebih ribet dari sini gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa gitu ya sampai akhir, sampai di penyederhanaannya lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak pun nggak apa-apa lah, maksudnya sebisanya kalian aja, penyederhanaannya sebisa kalian aja. Tapi emang lebih bagus kalau penyederhanaannya sampai yang benar-benar sederhana kayak gini gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ada lagi yang mau didiskusikan? Saya mau tanya Boleh, satu-satu. Siapa dulu? Jali dulu aja teh. Oke, boleh. Boleh, siapa? Rija Ali teh. Oh, iya sok. Iya apa? Tadi kan kata teteh loopnya tuh searah jarum jam, nah itu ngaruh ke perhitungan nggak teh kalau misal loopnya nggak searah jarum jam gitu? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Nentuinnya gimana teh? Cara nentuin Kalau misalnya di sini emang nggak ada keterangan loopnya gitu ya. Kalau misalkan di rangkaian listrik kan biasanya langsung diketahui ya loopnya ke arah mana gitu. Nah, karena di sini nggak diketahui loopnya ke arah mana, jadi dianggap aja searah jarum jam gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang konteksnya rangkaiannya tetap yang ini nih, yang tugas, tapi loopnya ke arah kanan gitu ya. Pasti si inputnya bukan dari sebelah kiri, tapi dari sebelah sini. Jadi nanti akan beda lagi cara perhitungan mencari fungsi alihnya. Sebenarnya nggak beda ya, sama-sama aja sih. Cuman karena ada perbedaan loopnya itu. Gitu. Tapi yang selama ini saya pelajari sih kayak gini, untuk di sistem kendali memang loopnya tuh kayak searah jarum jam gitu. Dan kayak belum pernah nemuin soal yang berbeda gitu. Kecuali di mata kuliah RL ya, yang loopnya tuh emang benar-benar diperhatikan gitu. Kalau di sini emang kayak semuanya tuh dianggap searah jarum jam aja gitu. Menjawabkan untuk Reza? Oh, ya teh terjawab teh. Makasih teh. Oke. Oh ya, tadi satu lagi siapa ya? Saya teh.
mau tanya. Boleh, siapa namanya? Oh iya, Wirawan. Oh iya, sok. Wirawan kenapa? Mau tanya untuk deadline sama dikirim tugasnya kemana? Oh iya. Ketentuannya belum ya. Nah, jadi untuk tugas ini diketik ya. Nah, jadi keingetan sama Irawan. Tugasnya diketik, untuk perhitungannya juga diketik pakai menu insert function kalau misalkan di Microsoft Word ya. Kita belajar ya untuk diketik gitu tugasnya. Terus formatnya nanti dikirimkan hasilnya PDF. Jangan Word ya. Soalnya takutnya beda versi malah acak-acakan, jadi takut juga gitu saya memeriksanya gitu ya. Nah, terus untuk deadline-nya karena kelasnya Selasa, berarti Senin ya. Senin jam 23.59. Berarti ya jam 12 malam ya, 3.59. Dikirimnya di spot, terus di email juga. Nanti setelah ini juga saya bakalan bagiin gitu ya. Saya bakalan share gitu ketentuannya apa aja. Untuk file dan subjeknya nanti dikirimin di grup ya. Baik, makasih Teh. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup karena sudah azan juga ya, sudah 11.50. Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau gitu alhamdulillahirobbilalamin untuk materi hari ini tentang sistem LTI sudah diselesaikan ya, tinggal ditunggu tugasnya. Terus kalau misalnya nanti kalian ada yang mau nanya lagi gitu ya tentang tugasnya, tentang apa gitu, ini susah nih bagian apa, nggak ngerti cara ngeparalinnya gimana, feel free aja buat tanya di grup, boleh personal chat juga nggak apa-apa. Jadi boleh ke Teh Fidafa, boleh ke saya ya, pokoknya santai aja weh. Kita buat sistem kendali mata kuliah yang sulit-sulit susah ini jadi menyenangkan ya. Nah, mungkin segitu dulu dari saya. Makasih banyak sudah berpartisipasi di kelas sistem kendali. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih. Sehat selalu Teh. Sehat selalu.